Nah, ini jawaban pertanyaan nomor 1. Yang A, do not pass go, itu tidak termasuk proposisi karena ini adalah kalimat perintah, bukan kalimat deklarasi. Selanjutnya yang B, what time is it, ini adalah kalimat tanya, jadi dia bukan termasuk kalimat preposisi. Dan selanjutnya adalah there are no black flies in the main. Ini benar karena ini termasuk kalimat preposisi karena dia di sini memberikan penjelasan. Dan di sini jawabannya adalah false karena black flies itu ada dimanapun, bukan hanya di main ini aja. Dan yang keempat adalah 4 plus X sama dengan 5 bukan termasuk preposisi karena dia tidak ditentukan nilai X-nya. Selanjutnya yang E, 2N lebih besar sama dengan 100 juga bukan kalimat preposisi karena di sini N nilainya tidak ditentukan juga. Selanjutnya yang F, the moon is made from green cheese. Ini termasuk kalimat preposisi karena ini ada penjelasannya. Dan di sini bisa dikatakan false karena moon ini, bulan ini tidak terbuat dari green cheese, tapi dia termasuk preposisi. Selanjutnya adalah operasi bilangan biner menggunakan AND, OR, dan SOR. Nah, di sini kita mau jelasin dulu kalau misalnya kita pakai OR itu apabila terdapat bit 1 maka nilainya di situ adalah 1, sedangkan yang lain adalah 0. Dan untuk SOR adalah jika kedua bit bernilai sama itu akan bernilai 0, sedangkan apabila tidak sama menggunakan nilai 1. Dan yang terakhir adalah AND, apabila dia sama bernilai 1 keduanya baru dia diisi dengan 1, apabila tidak sama dengan itu diisi dengan 0. Jadi yang di sini nomor 1 adalah dia adalah atau dan kita kerjakan dulu yang di dalam sini. Dan adalah aturan jika ada satu yang sama maka diisi dengan 1. Sedangkan di sini 0 1 0 dia 1 seperti ini, lalu kita hitung dengan atau yaitu menjadi seperti ini 1 1 1 0 1 1. Selanjutnya yang kedua adalah dan atau. Kita kerjakan dulu yang di sini dan nilai yang sama, pas sama satunya baru dimasukkan seperti ini hasilnya. Lalu di atau 01 001. Kalau atau itu jika ada bit 1 maka diisi dengan 1 seperti ini menggunakan yang sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Satunya yang C adalah XOR, yaitu yang XOR adalah apabila kedua bit bernilai sama 1100 dinilai dengan 0, baru yang lainnya jika berbeda dinilai dengan 1. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu 01 menjadi 1 seperti ini, lalu kita XOR lagi dengan yang ini, jadi tinggal di XORin hasilnya seperti ini. Sudah. Dan yang D adalah kita ini ada XOR tapi di sini yang dalam kurung adalah atau dan. Kita kerjakan terlebih dulu yang atau dengan aturan kalau semisal ada nilai bit 1 baru dinilai dengan 1. Sudah seperti ini kita kerjakan hasilnya seperti ini. Lalu kita menggunakan yang dan, yaitu apabila bernilai 1 apabila dia 1 1 sama. Seperti ini 1 dan 1 akhirnya 1 dan seterusnya menjadi seperti ini. Lalu kita XOR-kan apabila apabila ada nilai yang sama menjadi 0, jadi nilainya seperti ini. Selesai. Sekarang soal selanjutnya adalah ini. Yang pertama, you can graduate only if you have completed the requirement of your major and you do not have all money to the university and you don't have an overdue library book. Jadi di sini kita udah dikasih ya, G itu mengartikan bahwa you can graduate, kamu bisa lulus di sini. Maka R adalah you have completed the requirement of your major, kamu telah menyelesaikan ini persyaratannya. Setelah itu dan di sini adalah negasi M adalah you owe money to the university. Berarti maksudnya di sini dikasih negasi, kamu sudah tidak ada meminjam di universitas itu sendiri. Dan di sini ada negasi B, yaitu you have an overdue library book. Di sini ada negasinya, berarti diartikan kamu sudah tidak ada penunggakan dalam peminjaman buku. Jadi di sini ada negasi B. Jadi jawabannya adalah jika kamu ingin lulus maka kamu harus Kamu harus menyelesaikan dan kamu tidak boleh ada hutang di universitas dan juga kamu tidak ada keterlambatan dalam meminjam buku. Nah, selanjutnya yang kedua adalah soal. Di sini kita artikan satu persatu. Di sini adalah P, ada seperti ini adalah dan, P dan. Di sini adalah I dan di sini menandakan tanda atau. Jadi ditulis he atau di sini. Dan di sini R seperti ini adalah negasi R. Kita kurung karena ini seperti ini.
Setelah itu ini ada tanda negasi yang mengartikan bahwa ini negasi. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, soal yang kedua adalah show that di sini P maka Hi maka R maka S dan P maka R maka Hi maka S adalah tidak ekuivalen. Nah, jadi di sini kita membuat tabel kebenaran. Di sini karena ada P, Q, R, S ada 4, jadi kita menggunakan 4 kali 4, jadi tabelnya ada 16 tabel di sini. Seperti ini, langsung aja kita bahas dari yang pertama. Di sini P true, Hi true, R true, S true. P maka Hi adalah true, R maka S adalah true, P maka R adalah true, Hi maka S adalah true. Dan yang selanjutnya adalah P maka Hi maka R maka S adalah true. Dan di sini P maka R maka Hi maka S juga adalah true. Selanjutnya yang kedua, di sini kita ambil P true, Hi true, R true, S false. Di sini P maka Hi adalah true, R maka S adalah false, dan P maka R adalah true, Hi maka S adalah false, P maka Hi maka R maka S adalah false, dan P maka R maka Hi maka S adalah false. Dan di sini kita nggak nyentuhin sampai banyak ya teman-teman, langsung aja. Adalah not logically equivalent. Equivalent itu apabila dari sisi ini dan sini adalah sama. Jadi ini termasuk ekuivalen. Sedangkan kita mencari mana yang tidak ekuivalen adalah yang berbeda. Yang berbeda adalah di nomor ini ada true dan false, dan juga di sini ada ini false dan true. Nah, ini adalah tidak ekuivalen. Maka bisa disebutkan bahwa ini adalah tidak ekuivalen ada di sini. Sudah. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Di sini diketahui P adalah X adalah bebek. Ini saya artikan. Q adalah salah satu unggas, R, X adalah seorang pekerja, dan S adalah bersedia untuk melenggang. Di sini langsung aja kita contoh nomor 1, no ducks are willing to waltz. Jadi di sini diartikan no ducks itu kan berarti semua. Kita pakai semua di sini. No ducks are willing to waltz. Willing to waltz di sini tuh diartikan S. Tapi sedangkan di sini tidak ada bebek, jadi di sini saya memberi negasi seperti ini. Jadi jawabannya yaitu semuanya ini PX maka negasi SX. Saja yang kedua B, soalnya no officers ever declined to waltz. Tidak ada satupun pekerja yang pernah menolak untuk melenggang. Jadi di sini saya mengartikan RX maka SX. Karena apa? Di sini semua X adalah seorang pekerja, jadi semua pekerja itu bersedia untuk melenggang. Ini, maka SX. Yang C yaitu soalnya di sini all my poultry are ducks. Jadi semua unggasku adalah ducks. Jadi di sini diartikan unggas di sini adalah Hi. Jadi di sini semua X adalah Q maka PX. Yaitu PX sendiri adalah bebek, yang mengartikan semua unggasku adalah bebek. Dan yang D adalah my poultry are not officer. Jadi unggasku adalah bukan seorang pekerja. Jadi kita bisa artikan di sini Hi adalah salah satu unggas, maka negasi R yaitu X adalah seorang pekerja. Karena dia adalah bukan seorang pekerja, saya memberi negasi di sini. Lalu pertanyaan untuk yang E, apakah D ini berkorelasi dengan A, B, C? Benar, karena apa? Di sini D, my poultry are not officer. Benar, karena unggas saya itu bukan seorang officer, karena pertama di sini nggak ada bebek yang mau untuk melenggang. Kedua, tidak ada satupun officer yang menolak untuk melenggang. Dan yang ketiga adalah unggasku semuanya adalah hewan, adalah bebek. Jadi benar bahwa dia berkaitan dengan 1, 2, 3. Selanjutnya yang kedua yaitu soal yang kedua. Di sini adalah ada sebagian X, jika X pangkat 3 sama dengan min 1. Kita kasih contoh min 1. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Jadi ini benar adalah true. Selanjutnya yang kedua, sebagian X pangkat 4 lebih besar dari X pangkat 2. Di sini saya memberikan contoh setengah. Jadi setengah pangkat 4 lebih besar dari setengah pangkat 2, yaitu 1/16 lebih besar lebih kecil daripada 1/4. Jadi benar, lebih besar 1/4 daripada 1/16. Ini adalah true.
Selanjutnya yang nomor C, semua X adalah min X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Di sini kita coba pakai min 1. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1 kuadrat, 1, 1. Di sini dia true, bener ya? Kita coba sekarang min 2. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4, sedangkan 2 pangkat 2 sama dengan 4 juga true. Berarti nomor 3 adalah juga true jawabannya. Yang terakhir adalah semua X, 2X lebih besar daripada 2X lebih besar daripada X. Di sini kita coba dengan angka 1, berarti 2 dikali 1 lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari 1, di sini benar. Selanjutnya kita coba di sini pakai minus 1. 2 kali minus 1 sama dengan min 2 lebih besar dari min 1. Ini salah, karena apa? Min 1 ini lebih besar daripada minus 2. Jadi ini adalah false. Dari secara keseluruhan saya dapat simpulkan bahwa nomor D ini adalah jawabannya false. Nah, sekarang adalah soal nomor 5. Yang pertama di sini adalah ada keterangannya ya, bahwa dia tuh X plus Y, X min Y. Jadi di sini ada Q1 X, Y, di sini ada diketahui 1, 1, tinggal dimasukin aja. 1 tambah 1 sama dengan 1 dikurangi 1, hasilnya itu 2 sama dengan 0. Jadi ini enggak sama, adalah false jawabannya. Nah, yang kedua, semua Y X 1, Y. Jadi di sini dikasih dikasih ketentuan X-nya 1, Y-nya kita bisa bebas nyari. Di sini saya masukin angka 2. 1 tambah 2 sama dengan 1 dikurangi 2. Hasilnya ada 3 sama dengan min 1, yaitu false, salah. Saya yang C, sebagian X Q X, 2. Di sini saya buat X-nya adalah 2 dan Y-nya diketahui 2. 2 dapat 2 sama dengan 2 dikurangi 2, hasilnya adalah 4 sama dengan 0, juga salah. Jadi yang D adalah semua X dan sebagian Y Q X, Y. Dan sini saya membuat X adalah 2, Y adalah 0. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2 dikurangi 0, hasilnya 2 sama dengan 2 sama dengan true. Kita coba juga misal 4 tambah 0 sama dengan 4 dikurangi 0, hasilnya juga pasti sama, 4 sama dengan 4. Jadi kesimpulan di sini adalah true. Selanjutnya yang E, sebagian Y dan semua X Q X, Y. Jadi di sini kita coba X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kita masukin aja langsung, 0 tambah 0 sama dengan 0 min 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, di sini juga kita simpulkan true juga. Selanjutnya yang nomor 2, di sini ada tulisannya ya, ada ketentuannya. Di sini diartikan kalau IX adalah X has an internet connection, dia mempunyai koneksi internet. Dan C, XY di sini diartikan statement bahwa X dan Y sudah chat di internet. Dan di mana domain variabel X dan Y adalah terdiri dari semua murid yang ada di kelas. Dan kita disuruh buat statementnya. Yang pertama, ini A. Soalnya adalah someone in your class has an internet connection but has not chatted with anyone else. Jadi di sini adalah beberapa, karena dia someone, beberapa anak di kelas yang sudah memiliki internet tapi dia tidak chat dengan teman-temannya. Di sini ada negasinya karena dia tidak chat dengan teman-temannya. Selanjutnya yang B adalah there are two students in your class who have not chatted with each other over the internet. Di sini kita pakai sebagian juga. X tidak sama dengan Y sama negasi C X, Y, karena di sini ada mengartikan ada dua murid yang tidak chat di dalam kelasnya itu sama muridnya. C yaitu there is a student in your class who has chatted with everyone in your class over the class. Berarti di sini artinya sebagian X sebagian Y, C X, Y, karena dia sudah chat dengan dengan murid yang ada di kelas. Selanjutnya yang di sini adalah D. There's at least two students in your class who have not chatted with the same person in your class. Di sini sebagian X, sebagian Z. Z ini maksudnya di sini mengartikan bahwa dia chat tidak dengan same person. Di situ pakai Z. Tadi X tidak sama dengan Z, di mana semua Y negasi C X, Y dan negasi C Z, Y. Ini. Jadi keduanya tuh nggak ada yang chat sama dengan yang itu, dengan orang yang sama. Saja yang E yaitu sebagian X sebagian Z. Di sini
adalah kalimatnya, there are two students in the class who between them have chatted with everyone else. Jadi di sini dimana di antara mereka tuh ada yang sama gitu. Jadi sigma x X sebagian Z, di mana X tidak sama dengan Z, maka semua Y, C, X min Y, dan C, Z min Y. Jadi seperti ini. Karena di dalam mereka, di antara mereka ada yang chat dengan orang yang sama. Jadi ini jawabannya. Kok gak bisa? Selanjutnya adalah 1.6, yaitu soal yang pertama, what role of inference is used in each of these arguments. Yang A di sini ada kangaroos live in Australia and they're marsupials. Therefore, kangaroos are marsupials. Jadi di sini kita P ada kangaroos live in Australia and are marsupials, and Q kangaroos are marsupials. So, jadi di sini menggunakan simplification, yaitu dengan rumus P atau Hi per Hi, seperti ini. Jadi ini menggunakan simplification. Selanjutnya yang kedua, soalnya seperti ini. Is it either hotter than 100 degrees today or the pollution is dangerous? It is less than 100 degrees outside today. Therefore, the pollution is dangerous. Jadi diketahui di sini P adalah it is either hotter than 100 degrees today, dan Q-nya adalah the pollution is dangerous. Jadi ini semua termasuk menggunakan disjunctive syllogism, di mana P atau Hi di sini sama dengan negasi P per negasi per Hi, seperti ini. Jadi menggunakan yang A menggunakan simplification, yang B menggunakan disjunctive syllogism. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 2. Di sini, for each this argument determine whether the argument is correct or incorrect and explain why. Yang pertama soalnya adalah all students in this class understand logic. Xavier is a student in this class, therefore Xavier understands logic. Jadi di sini kita memisahkan PX adalah X is a student in the class. Selanjutnya adalah X adalah X understand logic. Jadi pertama stepnya di sini semua X PX X ya. Ini di reasonnya adalah premis 1. Yang kedua P ini adalah Xaviernya. Premis kedua. Selanjutnya adalah yang ketiga, step ketiga. P Xavier maka Q Xavier. Ini adalah reasonnya karena dia universal extension from nomor 1 ini sendiri. Selanjutnya yang keempat, step keempat adalah Q Xavier. Ini adalah modus ponens dari 2 dan 3. Nah, maka dari itu step keempat ini menyatakan bahwa Xavier itu understand logic. Jadi menyatakan bahwa jawaban akhir sama dengan statement yang keempat ini. Nah, selanjutnya yang kedua B dipermisalkan di sini soalnya adalah every computer science major takes discrete mathematics. Natasha is taking discrete mathematics, therefore Natasha is a computer science major. Jadi di sini misalkan PX adalah computer science major, ini X computer science major, dan Q adalah X likes discrete mathematics. Dan di sini ada step reasonnya. Step yang pertama semua X PX maka X ada premis 1 reasonnya. Yang kedua, step kedua adalah Q-nya adalah Natasha. Jadi reasonnya adalah premis 2. Di sini yang ketiga, step ketiga adalah P Natasha maka Q Natasha. Di sini adalah universal extension 1. Karena sudah tidak ada rule of interference yang bisa digunakan, maka hasil dari conclusion ini adalah salah. Sudah. Nah, selanjutnya adalah 1.7. Di sini nomor 1, pembuktian jika ganjil tambah ganjil sama dengan genap. Di sini kita tahu kalau rumusnya ganjil itu 2n plus 1, sedangkan genap adalah 2n. Jadi di sini ganjil tambah ganjil sama dengan 2n tambah 1 dipangkatkan 2. Jadi sama kayak 4n ditambah 2. Setelah itu sudah benar ya. Jadi di sini hasilnya tetap genap. Karena apa? Genap kan 4n. Jika 4n ditambahkan 2 sama aja tetap hasilnya genap.
Selanjutnya nomor 2 di sini baca soalnya dulu. Prove that if n is an integer and 3n plus 2 is even, then n is even using. Yang pertama prove by contraposition, sama yang kedua by contradiction. Nah, di sini langsung aja kita contohkan bahwa n adalah bilangan genap dengan n sama dengan 2k plus 1. Jadi di sini kita tulis 3n plus 2, kita masukkan 2k plus 1 plus 2 jadinya 6k plus 4 plus 1 sama dengan 2 kali 3k plus 2 plus 1 dalam kurung plus 1. Di sini kita ibaratkan ini sebentar. Di situ kita bisa cari integer L sama dengan 3k ditambahkan 2. Berarti di sini kita masukin sama kayak 3n plus 2. Karena L adalah 3k plus 2 ini, jadi kita masukkan 2L plus 1 ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat di atas ini benar. Nah, ini. Selanjutnya kita coba yang B. Karena ini yang A ini jika awalnya sudah membuktikan bahwa dia true, maka endingnya juga bakal true. Yang B ini n adalah bilangan ganjil. N sama dengan 2k plus 1. Jadi di sini maka 3n plus 2 sama dengan 3 kali 2k plus 1 plus 2 sama dengan 6k plus 3 plus 2. Di sini bisa dibilang juga 6k plus 4 plus 1 menjadi 2 kali 3k plus 2 plus 1. Nah, di dalam ini kan oleh karena itu n adalah is odd atau ganjil, harusnya merupakan statement yang salah. Karena apa? Karena di sini seharusnya adalah n is even genap. Jadi statement yang B ini salah karena seharusnya dia tuh genap bukan ganjil. Selesai. Nah, selanjutnya adalah soal 1.8. Yang pertama itu adalah kita mencoba di sini dengan ada batasannya kan 1 sampai 4. Jadi di sini kita membuat contoh di sini 4 kan di sini sama dengan, jadi n kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 2n. Langsung aja kita masukkan 4 pangkat 2 plus 1 lebih dari sama dengan 2 kali 4. Di sini 16 plus 1 lebih besar sama dengan 8, maka hasilnya 17 lebih besar sama dengan 8. Ini benar. Kita coba ke statement yang kedua. Di sini kita coba angka 2 dimasukkan. 2 pangkat 2 tambah 1 lebih besar dari 2 kali 2. 4 tambah 1 lebih besar dari 4, maka 5 lebih besar dari 4. Ini benar ya. Terus kedua ini agak panjang, ada case 1, case 2, case 3. Jadi case pertama di sini x adalah nilai max dari Y, jadi x adalah lebih besar dari Y dan Y adalah nilai minimumnya. Maka bisa ditulis max x, y sama dengan x, min sama dengan x, y sama dengan y. Maka persamaan awal di sini bisa kita tulis max x, y ditambah min x, y sama dengan x plus y. Bisa dipahami ya. Setelah itu kita langsung masuk ke case kedua, yaitu dengan x nilai minimum atau x lebih besar y lebih besar dari x, maka y adalah nilai maxnya. Persamaannya adalah max x, y ditambah min x, y sama dengan y plus x. Sudah. Dan sini berlaku sifat komutatif, yaitu yang a plus b sama dengan b plus a. Jadi sini max x, y ditambah min x, y sama dengan x plus y di sini. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke case 3, yaitu x bukan max atau min. Jadi x sama dengan y di sini. Persamaannya yaitu max x, y sama dengan min x, y, di mana x berarti sama dengan y. Jadi jumlah mix and min max x, y plus min x, y sama dengan x plus y. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa x sama dengan y. Maka bisa menjadi max x, y plus min x, y sama dengan x plus y. Jadi teman-teman, max x, y plus min x, y sama dengan x plus y ini benar untuk semua kemungkinan yang ada dari case 1, case 2, case 3. Nah, sekarang kita sampai nomor yang terakhir, nomor 9, itu materinya matriks. Jadi yang pertama kita disuruh mencari A kali B. Diketahui matriks seperti ini, A, B seperti ini. Dan gimana sih caranya biar A kali B itu baris dikalikan kolom? Yang pertama ada baris pertama dalam kolom pertama 1 kali 2, 2, 3 kali 1, 3, 2 kali 0, 0. Selanjutnya adalah ini baris kedua, kolom kedua. Caranya ini dikalikan kolom.
Langsung aja 1 kali 2, 2 min 1 kali 1 min 1. Iya bener, 2 kali 0, 0. Seperti itu. Dan untuk kolom selanjutnya sama juga, baris ini dikalikan kolom yang ini. Sudah seperti ini, lalu kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah min 1 tambah 0 sama dengan min 1, dan juga seterusnya. Akhirnya ketemu deh AB seperti ini hasilnya. Selanjutnya yang kedua adalah kita disuruh mencari determinan dari matriks 1, 3, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1. Saya menggunakan metode Sarus, yaitu caranya dengan mencerminkan, ditambahkan 2 baris, 2 kolom yang paling terdepan. Saya tulis di sini 1, 2, 4, 3, 1, 1. Lalu kita pakai coret, 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 coret. Jadi ini dikali ini dikurangi ini kali ini kali ini. Sudah. Hasilnya seperti ini. Lalu kita kurangi 15 dikurangi 17 sama dengan min 2. Jadi determinan dari matriks nomor 2 ini adalah negatif 2.